Kalian tahu nggak kalau Sembilan Naga kayaknya udah nggak diajak lagi di pemerintahan? Terbukti, pada pertemuan dengan delegasi Jepang, Pak Prabowo malah ngajak pengusaha kakap Haji Isyam. Di dalamnya bicara tentang skema pembangunan ke depannya. Dan katanya sih, Haji Isyam ini yang bakal diberi peran untuk menggarap program strategis nasional. Padahal biasanya sih, Sembilan Naga yang selalu dilibatkan. Puncaknya ketika Bos Aguan ini curhat ke Tempo dan menyebut kalau mereka investasi di IKN itu karena diperintah Pak Jokowi. Para Taipan ini katanya hendak menyelamatkan wajah Pak Jokowi dengan gembar-gembornya IKN. Apakah ini adalah sinyal bahwa Sembilan Naga bakal dibabat habis oleh Pak Prabowo dengan memasukkan Haji Isyam sebagai pemain utamanya? Kalau menurut saya sih ini keren. Untuk menumbangkan pengusaha harus dilawan dengan pengusaha kakap juga. Bener nggak? Kotoran itu ada di pikiran Pak Jokowi dari awal. Semua yang kita pernah bayangkan itu akhirnya ditemukan faktual oleh majalah Tempo. Jadi ini bagian di mana bangsa ini, kalau kita sebut apa sebetulnya yang terjadi, this is the beginning of the end. Awal dari berakhirnya. Apa kurang kejamnya Jokowi? Dia bikin IKN, dia jual nggak laku ke Cina, dia jual ke Amerika nggak laku, dia jual ke Mesir nggak laku, dia jual ke Malaysia nggak laku, dia jual ke Singapura nggak laku. Lalu akhirnya dia paksa oligarki itu untuk nyumbang di depan. Kurang cukup. Dia suruh APBN pindahkan 20, 30, 40% ke IKN. Pada saat yang sama, seorang pria berkeluarga di Kupang, tempat Parera, 2 hari lalu, merobek perutnya karena nggak bisa beli beras. Pengisan siapa dengan Pak Harto? Tidak pernah ada di zaman Soeharto orang bunuh diri karena nggak bisa makan. Padahal orang ini setiap bulan di Kupang itu nunggu di pintu gerbang desa untuk dapat BLT. Dan itu ilmunya Jokowi. Membujuk orang supaya tidak produktif, supaya tidak pinter. Bagian besar mereka yang nunggu BLT itu adalah pemilih yang tidak tamat kelas 7. Bagaimana mungkin kita bicara hal-hal yang normatif, etik pada pemilih yang 80% dari pemilih Indonesia itu tidak tamat kelas 7, artinya tidak tamat SMP. Mereka menunggu serangan fajar, mereka menunggu BLT. Itu bengis namanya. Zaman Pak Harto kurang ajar. Dia suruh konglomerat eksploitasi sumber daya. Berapa persen yang balik ke negara? 35%. Zaman SBY berapa persennya balik ke negara? 27%. Zaman Jokowi berapa persennya balik ke negara? 6%. Itu bengis namanya itu. Hak saya untuk dapat keadilan. Hak mak-mak untuk dapat nutrisi. Supaya anak-anaknya punya masa depan, tidak mengalami stunting. Dibatalkan oleh Jokowi melalui proyek-proyek infrastruktur yang gak ada gunanya tuh. Tadi saya baca di koran. Gubernur DKI bilang begini, ASN kalau Anda malas, saya kirim ke IKN. Jadi IKN itu tempat pembuangan, tempat penghukuman. Kalian tahu nggak kalau Sembilan Naga kayaknya udah nggak diajak lagi di pemerintahan? Terbukti, pada pertemuan dengan delegasi Jepang, Pak Prabowo malah ngajak pengusaha kakap Haji Isyam. Di dalamnya bicara tentang skema pembangunan ke depannya. Dan katanya sih, Haji Isyam ini yang bakal diberi peran untuk menggarap program strategis nasional. Padahal biasanya sih, Sembilan Naga yang selalu dilibatkan. Puncaknya ketika Bos Aguan ini curhat ke Tempo dan menyebut kalau mereka investasi di IKN itu karena diperintah Pak Jokowi. Para Taipan ini katanya hendak menyelamatkan wajah Pak Jokowi dengan gembar-gembornya IKN. Apakah ini adalah sinyal bahwa Sembilan Naga bakal dibabat habis oleh Pak Prabowo dengan memasukkan Haji Isyam sebagai pemain utamanya? Kalau menurut saya sih ini keren. Untuk menumbangkan pengusaha harus dilawan dengan pengusaha kakap juga. Bener nggak? Kotoran itu ada di pikiran Pak Jokowi dari awal. Semua yang kita pernah bayangkan itu akhirnya ditemukan faktual oleh majalah Tempo. Jadi ini bagian di mana bangsa ini, kalau kita sebut apa sebetulnya yang terjadi, this is the beginning of the end. Awal dari berakhirnya.
Apa kurang kejamnya Jokowi? Dia bikin IKN, dia jual nggak laku ke Cina, dia jual ke Amerika nggak laku, dia jual ke Mesir nggak laku, dia jual ke Malaysia nggak laku, dia jual ke Singapura nggak laku. Lalu akhirnya dia paksa oligarki itu untuk nyumbang di depan. Kurang cukup. Dia suruh APBN pindahkan 20, 30, 40% ke IKN. Pada saat yang sama, seorang pria berkeluarga di Kupang, tempat Parera, 2 hari lalu, merobek perutnya karena nggak bisa beli beras. Pengisan siapa dengan Pak Harto? Tidak pernah ada di zaman Soeharto orang bunuh diri karena nggak bisa makan. Padahal orang ini setiap bulan di Kupang itu nunggu di pintu gerbang desa untuk dapat BLT. Dan itu ilmunya Jokowi, membujuk orang supaya tidak produktif, supaya tidak pinter. Bagian besar mereka yang nunggu BLT itu adalah pemilih yang tidak tamat kelas 7. Bagaimana mungkin kita bicara hal-hal yang normatif, etik pada pemilih yang 80% dari pemilih Indonesia itu tidak tamat kelas 7, artinya tidak tamat SMP. Mereka menunggu serangan fajar, mereka menunggu BLT. Itu bengis namanya. Zaman Pak Harto kurang ajar. Dia suruh konglomerat eksploitasi sumber daya. Berapa persen yang balik ke negara? 35%. Zaman SBY berapa persennya balik ke negara? 27%. Zaman Jokowi berapa persennya balik ke negara? 6%. Itu bengis namanya itu. Hak saya untuk dapat keadilan, hak mak-mak untuk dapat nutrisi supaya anak-anaknya punya masa depan, tidak mengalami stunting, dibatalkan oleh Jokowi melalui proyek-proyek infrastruktur yang gak ada gunanya tuh. Tadi saya baca di koran, Gubernur DKI bilang begini, ASN kalau Anda malas, saya kirim ke IKN. Jadi IKN itu tempat pembuangan, tempat penghukuman. Jadi Anda bayangkan seluruh literasi, narasi dari rejim Jokowi itu buruk, minus bahkan. Tidak mengajarkan impian, kenyataan yang dibikin oleh Jokowi. Di mana IKN itu bagus? Ada di mana? Di laptopnya Jokowi itu. Itu dasarnya. Jadi saya mau terangkan ini untuk memberitahu bahwa yang disebut otoritarianisme tidak harus melalui keadaan yang Anda lihat. Kenapa Presiden Soeharto otoritarian? Ya karena dia rejim militer. Ini rejim demokratis tapi memakai ide politik untuk mengatasi kemandekan ambisi dia itu datang dari pikiran yang otoritarian itu. Waktu itu saya membaca di media massa bahwa Presiden Jokowi pergi ke Cina itu. Buat apa? Terutama buat nyari investor. Lalu saya anggap bahwa itu jualan IKN. Padahal jualannya udah ditolak oleh Saudi Arabia, ditolak oleh Singapura, ditolak oleh Kanada. Sekarang pergi terakhir ke Cina. Dan kita tahu bahwa Jokowi atau Presiden Jokowi, atau jangan sebut Presiden Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia itu lebih anonim lagi tuh, berupaya untuk membujuk Presiden Cina untuk tanam saham di IKN. Dan bagi saya itu artinya memberi keleluasaan pada sebuah negara yang sedang berupaya untuk menghegemoni atau bahkan menganeksasi negara-negara tetangga. Dan itu ada faktanya di Bangladesh, di Afrika tuh, kalau gagal bayar utang maka diambil alih bagian-bagian dari negara itu. Jadi ada pretext, ada peristiwa sebelumnya. Maka saya sebut bahwa Presiden Jokowi hendak menjual negara. Kan dasarnya itu kan dia jadi semacam sales promotion boy itu kemana-mana itu. Ini IKN. Padahal sebetulnya janjinya dari awal IKN itu adalah proyek bisnis yang tidak melibatkan APBN. Sekarang Jokowi pakai APBN untuk biaya IKN yang makin lama makin besar. Padahal APBN itu adalah dana sosial untuk pendidikan, untuk kesejahteraan. Jadi Pak Jokowi pakai dana itu untuk proyek legasi dia. Yeah. Nah itu sebabnya saya bilang Pak Jokowi sebagai presiden hanya mementingkan legasi dia tuh, atau bahkan lebih tegas lagi dinasti dia.
mengabaikan justru hak buruh, justru hak publik, hak rakyat. Itu yang kemudian bagi saya jenis semacam itu adalah kegiatan dari seorang bajingan, dan bajingan yang tolol. Kalau bajingannya pinter, dia mesti debat dulu dengan kalangan buruh. Tapi saya tidak sebut Pak Jokowi yang bajingan, kebijakannya itu kebijakan dari ciri-ciri kebijakan yang sifatnya bajingan. Itu dasarnya, lalu jadi heboh. Ya, Kaltim Post headline hari ini, investor tertarik bangun mall di ibu kota, di IKN tuh. Kenapa nggak bangun kampus? Karena bayangan tentang ibu kota adalah kemewahan. Jadi belum apa-apa investor udah tahu bahwa begitu IKN dipindah ke Kaltim, kekayaan akan terbagi merata pada seluruh masyarakat Kaltim sehingga daya beli Kaltim itu naik. Optimismenya begitu. Padahal barusan kita dengar semacam pesimisme bahwa distribusi tidak dihasilkan, otonomi daerah itu adalah permainan di atas kertas saja. Jadi kalau kita tanya investor tertarik bangun mall di ibu kota, ini sekedar semacam sinisme. Ini baru berlaku investor tertarik bangun mall di IKN kalau Kaltim betul-betul berdaulat. Daulat yang paling tinggi artinya merdeka. Jadi kalau Kaltim merdeka, ini bisa dilakukan nih. Tapi kenapa kita tidak mau mengganggu pikiran yang menganggap bahwa NKRI harga mati? Kenapa kita tidak berpikir bahwa ini negeri ini terlalu besar, sehingga kalau dibuat negara-negara kecil mungkin lebih berbahagia kita tuh. Semacam persemakmuran Indonesia. Di dalamnya ada negeri Kaltim merdeka, ada Riau, ada Aceh, ada Papua. Kan semua itu adalah potensi untuk menghasilkan kembali keadilan. Kenapa Papua marah-marah, bergolak? Kenapa Aceh ingin merdeka? Kenapa Riau juga mempromosikan otonomi semaksimal mungkin? Demikian juga Maluku, Minahasa. Jadi faktual, semua kita sebagai bangsa, kita tidak berupaya untuk melihat kemungkinan bahwa kalau negara ini dibuat kecil-kecil, bangsa ini dibuat kecil, mungkin kita lebih bahagia. Sama seperti Amerika, ada negara bagian tuh, persemakmuran Inggris segala macam. Jadi bayangkan itu. Ini kalau ada teman di sini yang bikin tesis doktornya, itu saya mau jadi pembimbing tuh. Karena bangsa ini memang dimaksudkan dari awal untuk bersatu karena ada perbedaan. Kan filosofi ini, kita bersatu karena ada perbedaan. Dulu pemikir bangsa kita berpikir begitu. Karena ada perbedaan kita mesti bersatu. Sekarang dibalik, demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Itu konyol cara berpikir istana itu. Ya, betul. Sekarang semua headline harus sama. Semua kampus di Kalimantan harus sama, itu pro IKN. Padahal saya tahu banyak dosen yang merasa ragu dengan IKN itu. Ya, sebagai akademisi, coba kita gambarkan, kalau dia akademisi, dia tahu bahwa keputusan politik yang menyangkut hidup orang banyak harus dimulai dengan AMDAL. AMDAL dulu, baru keputusan politik. Yang terjadi di IKN, Presiden Jokowi telah memutuskan untuk memindahkan ibu kota, lalu kampus-kampus diminta lakukan AMDAL. Dungunya di situ. Cahaya gelap menghantui 9 naga. Aguan teriak-teriak. Presiden terpilih Prabowo Subianto lebih memilih Haji Isam untuk proyek strategis negara. Aduh, 9 naga udah mulai nggak ada kopetnya nih teman-teman. Saya sih setuju, lanjutkan Pak Prabowo. Oke teman-teman, tuliskan pendapat kalian teman-teman kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Salam netral. Assalamualaikum.